Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kehidupan yang cukup, berkah yang melimpah, dan tak terlilit kesempitan. Kita semua butuh rezeki, bukan hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan, waktu yang luang, ketenangan jiwa, keluarga yang baik, dan ketakwaan yang terus tumbuh. Namun perlu kita pahami bahwa rezeki itu bukan hanya dicari, tapi juga dijemput dengan cara yang Allah ridhoi. Allah telah menjanjikan rezeki kepada semua makhluknya, termasuk manusia. Bahkan Allah secara khusus menjanjikan rezeki kepada beberapa golongan manusia yang memiliki ciri khas tertentu. Lalu, siapakah 5 golongan orang yang Allah janjikan rezekinya? Mari kita simak bersama dengan seksama. Yang pertama, orang yang bertakwa. Allah menjanjikan rezeki yang luar biasa kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun akhlak. Rezeki yang Allah janjikan kepada mereka bisa datang dari arah yang tidak terduga, tanpa koneksi, tanpa usaha yang berat, tanpa harus menipu atau merugikan orang lain. Sebab Allah lah yang menjamin rezeki itu dengan kehendaknya. Yang kedua, orang yang menikah karena Allah. Menikah bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga membuka pintu rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga golongan yang berhak atas pertolongan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang menikah untuk menjaga kehormatannya." Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Quran Surat An-Nur ayat 32. Menikah dengan niat menjaga kesucian diri dan mengharap ridho Allah adalah bentuk ibadah. Allah menjamin dari pernikahan yang diniatkan karena Allah akan lahir rezeki dan pertolongan yang tidak pernah disangka. Yang ketiga, orang yang rajin silaturahmi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi bukan hanya menjalin hubungan, tapi juga membuka pintu-pintu berkah yang luar biasa. Terkadang, dari satu kunjungan atau pertemuan yang ikhlas, Allah munculkan solusi rezeki yang bertahun-tahun dicari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, silaturahmi tidak hanya kepada kerabat saudara, tapi juga kepada sesama muslim, tetangga, guru, bahkan teman lama. Allah akan bukakan jalan rezeki bagi orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Yang keempat, orang yang bertawakal kepada Allah.
Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah, sambil tetap berusaha sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan baik-baik. Burung tetap keluar di pagi hari. Itu adalah ikhtiar. Tapi rezekinya dijamin oleh Allah karena tawakalnya benar. Demikian pula kita. Ketika kita bekerja, berbisnis, atau belajar, jangan gantungkan hasil kepada usaha semata. Gantungkanlah sepenuhnya kepada Allah. Rezeki itu datang bukan dari pekerjaan, tapi dari Allah yang memberi keberkahan dalam pekerjaan itu. Yang kelima, orang yang banyak beristighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengatakan pula di dalamnya sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini, ampunan Allah melalui istighfar menjadi pintu bagi hujan yang berkah, harta yang melimpah, anak keturunan yang baik, tanah yang subur, dan air yang mengalir. Artinya adalah istighfar bukan hanya melebur dosa, tetapi juga menarik keberkahan hidup dan rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Rezeki itu bukan hanya milik orang yang pintar, kuat, atau punya koneksi, tetapi rezeki itu adalah milik siapa saja yang Allah kehendaki, dan janji Allah tidak akan pernah meleset. Jika ingin mendapatkan rezeki yang luas dan berkah, maka tempuhlah jalan yang Allah telah janjikan. Bertakwalah dalam segala kondisi, niatkan pernikahan untuk menjaga diri dan ibadah, perkuat silaturahmi dengan hati yang tulus, tawakal setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh, perbanyak istighfar di pagi dan malam hari. Jangan pernah khawatir tentang rezeki, karena Allah lah yang menanggung semuanya. Yang harus kita khawatirkan adalah apakah kita sudah termasuk dalam golongan orang yang Allah janjikan rezekinya atau belum. Semoga kita semua diberikan kecukupan rezeki, keberkahan hidup, dan menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.